Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, bila sifatnya hanya imbauan, mengapa peraturan tentang siswi non-muslim harus mengenakan jilbab di Kota Padang bisa ada? Kami akan mengulasnya bersama mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar dan juga Ketua Komisi 10 DPR RI. Selamat malam, saya ingin menyapa ke Pak Syaiful Huda terlebih dahulu. Halo. Selamat malam, Mas Wahyu. Apa kabar, Pak Syaiful? Baik. Baik, menanggapi, ya bagaimana Komisi 10 menanggapi apa yang terjadi di Padang soal ada ribut-ribut ini soal pengenaan jilbab bagi siswi non-muslim? Ya, prinsip sekolah, terlebih-lebih sekolah negeri milik pemerintah, harus bebas dari zona intoleransi. Ini jadi konsen, harus jadi komitmen bersama. Karena ini bagian dari negara yang harus berdiri tegak di atas semua warga negaranya, apapun latar belakang keyakinan dan agamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena itu pola pembelajaran yang tidak tepat yang dilakukan oleh sekolah tertentu, saya kira yang semangatnya tidak sesuai dengan kebinekaan, karena negara ini didirikan atas pilar kebinekaan, saya kira harus dievaluasi oleh Kemendikbud sebagai rumah besar penyelenggara pendidikan di kita. Aturan yang tidak sesuai dengan kebinekaan ini luput dari pantauan selama 15 tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini yang saya kira pentingnya rentang kendali Kemendikbud untuk membangun koordinasi efektif dengan dinas-dinas seluruh Indonesia. Semangat otonomi daerah, di mana kewenangan misalnya SMK ini menjadi kewenangan sekarang kewenangan provinsi, saya kira jangan salah artikan, karena bahkan malah sesungguhnya sekolah harus menjadi promotor bagi peserta didiknya untuk belajar terkait dengan toleransi. Nah, ini saya kira 15 tahun berjalan dan baru muncul sekarang. Saya kira ini bagian dari evaluasi menyeluruh yang harus dilakukan oleh Kemendikbud supaya tidak terjadi lagi sekolah menjadi zona intoleransi. Baik, sekolah tidak boleh menjadi zona intoleransi. Selamat malam Pak Fauzi Bahar, ada mantan Wali Kota Padang, Sumatera Barat, sudah bergabung bersama kami. Pak Fauzi. Ya. Terima kasih Pak Fauzi. Ya, apa kabar Pak? Anda yang 15 tahun lalu itu menerbitkan instruksi Wali Kota soal pengenaan jilbab bagi siswi sekolah di Kota Padang. Bagaimana sebenarnya pertimbangan dibuatnya aturan tersebut? Saya boleh cerita lebih awal dikit Bu ya. Saya dulunya juga seorang guru, meskipun saya tentara ya. Saya tamat IKIP ya. Kita mencoba membedah kurikulum sekolah tentang pelajaran sholat sebetulnya ya. Ternyata sholat itu hanya ada pada anak SD. Ya, kita mencoba setelah lonceng berbunyi jam 12 itu menggiring semua anak SD ke masjid, ke musala gitu ya, yang terdekat. Kemudian setelah berlalu, guru mengatakan, Pak Wali, kenapa kalau anak-anak ini celana panjang saja? Supaya nggak repot-repot membawa kain ke masjid, ke musola. Tidak perlu bawa mengkena. Anak perempuannya gimana? Saya bilang, anak perempuannya rok yang dalam, pakai lengan panjang, pakai kerudung. Untuk setiap hari habis jam 12:04 itu dibawa anak-anak ini ke masjid untuk sholat ya. Begitu berlalu 6 bulan, ada seorang Dewan Pendidikan menyampaikan, anak SD celana panjang, anak SMP celana pendek, kata dia. Oh iya, saya bilang. Kalau gitu, kata beliau, bagusnya anak SMP celana panjang juga, biar bisa terapkan juga sholat di sekolah, di musolanya dekat-dekat. Terus kita terapkan pula lah bahwa anak SMP celana panjang, anak perempuannya menyesuaikan pula untuk mereka bisa sholat dekat masjidnya. Anak SLTA di bawah itu waktu dulu itu SLTA itu di bawah wali kota, bupati, wali kota. Nah, mereka menyesuaikan juga untuk berbusana muslim. Sebetulnya di Sumatera Barat toleransi ini sangat berjalan baik dan itu saya ajak tokoh-tokoh Nasrani, para
Karena di Kota Padang itu dulu ada namanya Pasar Ramadan. Ketika anak Islam semuanya masuk ke masjid, anak-anak Nasrani masuk ke gereja, namanya pastoral. Itu diambilkan dari APBD. Tidak ada di Republik ini kabupaten kota yang menggunakan APBD untuk pastoralnya anak Nasrani. Di Padang ada, ya. Dari itu kita semuanya 15 tahun yang lalu kita mensepakati bahwa anak-anak SD, SMP, SMA berbusana Muslim. Ada setidak-tidaknya 3 manfaat dari hal tersebut. Yang pertama sekali, dari berbusana Muslim itu memperdangkal jurang si miskin dengan si kaya. Kan tidak semua ayah mampu belikan kalung emas untuk anak gadisnya. Tidak semua ibu mampu membelikan anting-anting emas. Ketika mereka semuanya berbusana Muslim, tidak kelihatan lagi mana anak yang kaya, mana anak miskin. Ya. Yang kedua, Ya, Pak Fauzi, mohon maaf saya potong karena waktu kita juga tidak terlalu panjang. Yang saya tanyakan adalah peraturan ini mengikat siapa saja? Hanya mereka yang beragama Islam atau yang non-Muslim juga harus mengenakan pakaian Muslim? Oh, ini hanya khusus untuk anak Islam. Anak Nasrani karena sedikit, rata-rata di sekolah itu mereka menyesuaikan, ya di SMA kah, di SD atau di SMP. Jadi tidak ada penegasan kepada anak non-Islam. Ya, semua khusus kepada anak Islam saja. Tapi rata-rata di mana saja dari dulu tidak ada protes bahwa anak Nasrani rata-rata mengikuti supaya mereka tidak dibully teman-temannya. Tapi bayangkanlah ketika hari ini ada seorang anak non-Islam tidak berbusana Muslim, terus rambutnya warna-warni, dia masuk sekolah, pertama sekali dibully oleh teman-teman laki-lakinya. Yang kedua, berpengaruh kepada yang lain, bercemburu pula, dia kok boleh saya kok tidak gitu ya. Sebetulnya mereka merdeka sebetulnya, tetapi justru mereka yang menyesuaikan dulu-dulunya. Ya. Baik, selama 15 tahun ini tidak pernah ada masalah sampai kemudian muncul di SMK 2 Padang ketika ada orang tua murid yang tidak terima anaknya yang non-Muslim dipaksa untuk mengenakan jilbab. Oh, selamanya belum pernah ada. Malah kita damai-damai saja. Ini hanya miskomunikasi antara wakil kepala sekolah dengan seorang wali murid. Dari 46 yang diklaim oleh mereka itu juga tidak benar. 46 yang semuanya Nasrani mengklaim untuk tidak mau berbusana Muslim itu juga bohong itu, ya. Hanya sebagian kecil yang satu ini saja, karena ini sampai ke seorang pengacara dan sampaikan ini sangat tidak bagus karena dulu-dulunya dan sekarang ini hubungan antara Islam dengan Kristen di Kota Padang sangat bagus sekali. Pihak sekolah mengaku sudah meminta maaf, Pak. Artinya ada terjadi kesalahan dari informasi yang disampaikan oleh pihak sekolah ke orang tua murid. Ini antara orang tua murid dengan wakil kepala sekolah, komunikasi berdua saja. Kalau 46 itu mengatakan dia memprotes, itu bohong. Ya, selama ini tidak ada. Ya, dan hubungan antara orang Nias, orang Batak, orang Jawa, atau orang Mentawai dengan umat Islam yang ada di Kota Padang sangat-sangat bagus, ya. Baik. Termasuk juga ketika gempa di Padang 2009, semua gereja runtuh, kita yang ikut semuanya untuk bagaimana tempat ibadahnya kembali berdiri. Gitu. Ya. Tetapi ini juga harus didalami, Pak, karena bisa saja pihak sekolah kan berdalih karena sudah ada aturannya, sehingga aturan inilah yang kemudian terlihat bisa membuat sekolah terpaksa menjalankan aturan ini. Bagaimana Anda menanggapi ada wacana untuk dihapuskan saja aturan atau instruksi wali kota ini ke depan? Apalagi juga Mendikbud sudah bersuara. Nanti dijawab usai jeda berikut ini. Pak Fauzi tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kembali kita lanjutkan lagi perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Fauzi. Pak Fauzi, permasalahannya sekarang adalah sekolah-sekolah di Padang ini hanya menjalankan aturan yang ada. Sejak 15 tahun yang lalu, sejak 2005 Anda terbitkan instruksi wali kota. Ini yang kemudian membuat sekolah juga seolah-olah terpaksa mau tidak mau menjalankan aturan yang ada. Bagaimana jalan keluarnya kalau menurut Anda agar kasus serupa ini tidak terulang lagi? Sebetulnya Pak, ini tidak kasus, ini cuma permasalahan kecil. Karena begini Pak, buktinya program saya ini sukses, ini menjalar ke seluruh Sumatera Barat. Saya tidak pernah perintahkan kepada kabupaten kota lain, menjalar ke seluruh Sumatera, menjalar ke Nusantara. Hari ini anak-anak yang bercelana panjang di NTB sana, itu orang Padang Pak, yang dicontohnya, yang di Sulawesi Selatan sana. Anak-anak yang berjilbab di Sulawesi Utara sana atau di Ambon sana, itu masalah Padang. Di Jawa Tengah di mana. Jadi jangan aturannya yang Bapak rubah. Anak yang satu ini, seorang anak dipanggil oleh BP, oleh konselingnya, guru BK-nya, hal-hal yang rutin, yang biasa saja itu. Tidak ada masalah, saya juga guru.
Ya. Tidak ada Nggak masalah seorang satu guru anak yang- saja kemudian ini menjadi isu nasional, Pak. Ada suara dari Komnas HAM, ada suara dari DPR yang juga menolak hal yang sama. Pemerintah pusat juga bersuara yang hal yang sama. Mendikbud juga sudah menginstruksikan hal yang sama untuk melakukan penyelidikan terkait hal ini. Jadi Pak, buktinya program ini sukses dan diterima orang niru. Ya, kalau ini tidak sukses Pak, tidak ditiru orang di luar Sumatera Barat, di luar Kota Padang. Ya, jadi jangan disalahkan aturan ini. Seorang anak yang mengadu pada bapaknya, antara kepala sekolah datang itu masalahnya cuma. Kok masalahnya ini dirubah? Nah benar Pak. Yang kedua, mohon maaf ini suatu hal, kalau ini yang dikejar yang ini, bagaimana nasib anak keponakan kami yang masa mendatang dia akan bertelanjang lagi. Ini Bapak tahu enggak berawal kegiatan ini? Ini diantaranya adalah pemerkosaan di atas bis kota, di atas Mikrolet. Ada anak SD, anak SMP Kita yang tidak usah jauh-jauh ke sana, Pak. Kita kembali lagi ke aturan yang sekarang berlaku sejak 15 tahun lalu di Padang. Jadi Anda menolak kalau aturan ini direvisi, diperbaiki atau dicabut, begitu ya? Kalau ini dicabut di Sumatera Barat, berarti anak-anak Sumatera Barat yang beragama Islam dibolehkan lagi berpakaian seperti ini. Oh, suatu kemunduran yang luar biasa. Itu yang standar saya tadi, dasar saya tadi. Kegiatan ini dicontoh oleh provinsi dan kabupaten kota di luar Sumatera Barat. Buktinya ini Pak sukses Saiful, ini. tanggapannya dari Komisi 10 DPR bagaimana? Ya, saya kira karena ini sudah jadi isu nasional ya, dan publik, saya kira saya setuju ini publik bisa mencermati dengan baik menyangkut soal ini, bahwa peraturan yang sudah dibikin oleh Pak Fauzi Bahar perlu dilakukan misalnya evaluasi karena relevansi, misalnya ada satu murid yang tidak berkenan dan seterusnya. Saya kira ini kewajaran saja. Nah, karena itu kita minta Kemendikbud untuk mensupervisi ini dengan baik, mendudukkan berbagai pihak supaya kita semua tetap bisa menegakkan konstitusi kita, terlebih-lebih di sekolah-sekolah negeri kita di seluruh Indonesia, bahwa sekolah harus bebas dari zona intoleransi. Ya. Karena dari mereka lah anak-anak belajar menghargai dan belajar hidup untuk saling menghargai kebinekaan di Indonesia. Ya, selain Komisi 10 minta Kemendikbud untuk melakukan investigasi terkait hal ini, apa lagi yang bisa dilakukan? Ya, saya kira setelah munculnya isu ini secara nasional, saya kira polemik kita sudahi. Tinggal lalu Kemendikbud menggandeng berbagai pihak, seluruh stakeholder pendidikan terkait dengan ini, mendudukkan masalahnya dengan paripurna. Karena semangatnya sekali lagi, inisiatif kebijakan lokal tidak boleh bertentangan dengan kebijakan nasional. Prinsipnya itu aja. Bahwa ada varian-varian yang sifatnya melengkapi bagi pembelajaran siswa, itu hal lain gitu. Tapi prinsipnya Soal instruksi wali kota itu sendiri, Anda bagaimana melihatnya? Apa yang harus diambil terkait instruksi wali kota ini? Kalau dengar dari Pak Fauzi kan sifatnya hanya imperatif bagi siswa yang beragama Islam. Yang lainnya tidak diwajibkan. Nah, tinggal kita cek di lapangan, apakah sekolah menerapkan ini sesuai dengan bunyi instruksi dari Pak Fauzi Bahar waktu itu, atau sekolah mewajibkan termasuk kepada siswa yang non-Islam misalnya. Saya kira nanti yang fakta di lapangan yang akan berbicara terkait dengan ini. Jadi tidak perlu dicabut atau revisi atau bagaimana? Singkat saja. Saya kira pasti dilakukan evaluasi. Kalau sifatnya mewajibkan, saya kira harus direvisi. Kalau sifatnya mewajibkan, harus direvisi ya? Baik. Terima kasih Mas Saiful, terima kasih juga Pak Fauzi Bahar. Mohon maaf, waktu kita juga terbatas. Dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik untuk mencari jalan keluar hal ini.